Kali ini kami akan mengisahkan tentang Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau dikenal dengan Kiai Sepuh, beserta karomah-karomah beliau. Kiai Hasan Genggong adalah kiai yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu ulama yang dimintai pertimbangan ketika para pendiri Nahdlatul Ulama ingin mendirikan jamiah tersebut. Kewalian Kiai Hasan Genggong sudah diketahui sejak nyantri di Kiai Holil Bangkalan. Maka tak heran jika kisah-kisah tentang karomahnya banyak diketahui masyarakat. Kiai Hasan Genggong lahir di Probolinggo pada 23 Agustus tahun 1843 dan meninggal pada 1 Juni tahun 1955. Beliau merupakan anak pembuat genteng. Meski begitu tidak menyurutkan niatnya untuk mencari ilmu bahkan sampai ke Mekah dan Madinah. Beliau adalah ulama yang zuhud, sehingga tidak sedikit para ulama lain yang menaruh hormat pada beliau. Selain itu, karomah beliau yang luar biasa menjadikannya sosok kiai yang karismatik dan sangat disegani. Abah guru sekumpul berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia. Cuma yang uslah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Karomah sendiri adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seorang yang berpangkat waliullah. Berikut ini kisah-kisah tentang karomah dari Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Berada di dua tempat. Salah satu karomah beliau yakni bisa membelah diri menjadi dua. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang santri beliau. Salah satu karomah almarhum waliullah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Mudzar, Situbondo. Beliau bercerita, bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat, almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau dikenal dengan Kiai Sepuh turun dari Masjid Jami, Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya beliau, Kiai Sepuh berjalan berteriak mengucap, "Innalillah, innalillah," sambil menghentak-hentakkan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 1 siang, setelah itu tepat pada hari Senin pagi ketika Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Mudzar, salah seorang santrinya dan perawi kisah ini. Datang dua orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang meraukkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala dua orang tersebut melihat wajah Kiai Sepuh terlontarkan ucapan dari salah seorang dari keduanya, "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersama dengan itu Kiai Sepuh mengucap kata, "Alhamdulillah," sebanyak 3 kali dengan wajah berseri. Dari kejadian tersebut, membuat heran Kiai Haji Mudzar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut. Sehingga bercerita tamu tersebut, 3 hari yang lalu, yaitu hari Jumat. Kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu kami oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang pada Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi sehingga kami terdampar di tepi pantai Keraksaan, Kalibuntu. Lalu setelah sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu. Kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari lalu itu adalah sosok kiai orang tua. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahmi kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju tempat bernama daerah Genggong. Setelah sampai di sini ternyata yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Mengiringi Rasulullah di alam mimpi. Dahulu, dalam suatu majelis,
Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipelukan Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan, air mata mengairi pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegang tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Mengetahui cucu Rasulullah yang akan datang. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang syolihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Keraksan, Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rohatul Mustafa wangi Nabi Muhammad," padahal cucu Nabi tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan Genggong. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan supir seorang Habib. Cuma ceritanya tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Ji, mana supirmu?" "Supir saya tidur Kiai," kata tamunya. "Di mana tidurnya?" tanya Kiai Hasan. "Di mobil saya Kiai," kata tamu. "Saya mau dekati supir, boleh minta izin?" tanya Kiai Hasan. Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang supir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Beliau, Kiai Hasan, ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau supir itu adalah Habib. Beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Nabi Muhammad." Dikubur hidup-hidup selama 40 hari. Diceritakan bahwa ketika Kiai Haji Hasan Genggong mencari ilmu pengetahuan ke tanah Madura dan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, beliau sangat taat dan patuh pada gurunya. Diriwayatkan bahwa saat akhir masa belajarnya, Kiai Haji Hasan Genggong dipendam setengah badan oleh Syekhona Khalil tanpa diketahui santri lainnya. Setelah cukup waktu 40 hari, Syekhona Khalil menyuruh muridnya melihat pohon pisang yang ditanamnya. Murid yang disuruhnya lantas memenuhi perintah gurunya. Tetapi betapa kagetnya murid tersebut ketika sampai di tempat yang ditunjukkan, ternyata ia menemui Kiai Haji Hasan Genggong tertanam setengah badan. Akibat peristiwa itu, Kiai Haji Hasan diperintahkan pulang ke daerah asalnya dan mendirikan pesantren di Keraksaan, Probolinggo. Kiai ini dianggap berhasil memperoleh ilmu pengetahuan secara sempurna dari Syekhona Khalil memberi restu padanya. Mengusir maling. Suatu hari, tepatnya pada malam hari, ada maling yang berniat mengambil harta keluarga yang tengah tertidur pulas. Karena kondisi yang sepi dan tidak ada orang yang terbangun, kemudian maling itu berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Akan tetapi maling tersebut dibuat kaget dan merasa ketakutan, karena sebelum menguras harta keluarga tadi, tiba-tiba muncul sesosok orang tua yang mengusir maling tersebut. Akhirnya sang maling gagal merampok di rumah tersebut dan kembali pulang. Karena ketakutan dengan peristiwa tadi malam, keesokan harinya maling tersebut datang kembali ke rumah keluarga yang tadi malam akan ia rampok. Setelah sampai di rumah tujuan, sang maling dibuat kaget karena baru menyadari bahwa salah satu foto yang dipajang di rumah semalam adalah sosok yang mengusirnya ketika hendak mencuri. Kemudian sang pemilik rumah menjelaskan bahwa sosok orang tua tersebut adalah ulama hebat bernama Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Menjaga akhlak dan hati yang bersih.
Karomah paling luar biasa yang dimiliki Kiai Sepuh Genggong yakni kemurnian akhlak beliau. Saat itu beliau berangkat ke pondok dengan berjalan kaki menuju pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Saat di tengah perjalanan setiap ada burung sedang makan, beliau selalu berhenti karena tidak mau mengganggu hewan itu makan dan setelah hewan itu selesai makan baru beliau melanjutkan perjalanan. Kiai Sepuh juga pernah bercerita jika beliau berjalan tidak pernah sekalipun memetik daun dari pohonnya. Beliau sangat menjaga akhlak beliau tidak hanya kepada sesama manusia namun juga kepada semua makhluk hidup. Tingkat ketasawufan Kiai Haji Hasan Genggong sangat tinggi, ini ditampakkannya ketika ia mempunyai banyak harta dan ingin membeli mobil dengan uang tersebut. Sebelum niatnya terpenuhi, ia naik dokar atau sado di daerah Keraksaan Probolinggo. Di tengah jalan tiba-tiba saja sebuah mobil melewati dokar tersebut dan menerbangkan debu-debu ke arah semua orang di dokar itu termasuk Kiai Haji Hasan. Akibat kejadian itu ia mengurungkan niatnya membeli mobil, karena mengganggu orang lewat dan pengendara dokar di sekitarnya. Itulah beberapa kisah karomah dari Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau Kiai Sepuh. Semoga kita bisa mengambil ibroh, pelajaran, dari kisah-kisah beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa